Indonesia akhirnya bisa meraih 1 poin ketika Indonesia mampu menahan imbang Yaman, sebuah negara yang tidak henti-hentinya dilanda perang saudara begitu, sebuah negara yang tidak pernah mencicipi sepak bola. Indra Safri gagal memenuhi targetnya sendiri atau target federasi yang dibebankan. Ini masih menjadi trending topik teman-teman ya, di berbagai media sosial, di berbagai media mainstream juga masih menjadi perbincangan yang sangat hangat. Pertanyaannya adalah sekarang siapa yang mesti harus kita? Tapi minimal ada perlawanan di situ. Tapi minimal kita tidak bermain seperti tidak tahu bermain sepak bola sama sekali. Bukan itu yang kita. Kemarin Indra Safri sudah mengakui dan sudah meminta maaf teman-teman ya atas kegagalan yang dialami oleh skuadnya. Thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Semangat tentunya. Thank you. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman. Kembali kita akan sedikit mengulas tentang pertandingan terakhir di fase grup Piala Asia kelompok umur U20 begitu tepatnya, yang terjadi di Shenzhen kemarin, China teman-teman. Indonesia akhirnya bisa meraih 1 poin ketika Indonesia mampu menahan imbang Yaman, sebuah negara yang tidak henti-hentinya dilanda perang saudara begitu, sebuah negara yang tidak pernah mencicipi sepak bola dengan tenang. Bahkan mungkin bisa dikatakan Yaman adalah tim terlemah di antara Indonesia, Iran dan Uzbekistan di grup kita kemarin teman-teman. Namun Yaman mampu memberikan perlawanan dan bahkan bisa menyulitkan Indonesia. Alhasil Indonesia hanya bisa meraih 1 gol begitu, yang kita berharap sesungguhnya Indonesia mestinya bisa mengalahkan Yaman. Tapi faktanya Indonesia tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Indonesia sedikit berubah ya cara bermainnya, dan determinasinya juga ada perubahan-perubahan ketimbang melawan 2 pertandingan terakhir melawan Iran dan Uzbekistan begitu teman-teman. Nah, karena itu bisa dipastikan Indra Safri gagal memenuhi target federasi untuk membawa timnas Indonesia U20 melaju ke fase berikutnya. Dan tentu pula Indonesia gagal, atau Indra Safri gagal memenuhi targetnya sendiri atau target federasi yang dibebankan ke pundaknya, yakni membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Nah, ini masih menjadi trending topik teman-teman ya, di berbagai media sosial, di berbagai media mainstream juga masih menjadi perbincangan yang sangat hangat begitu, tentang kegagalan Indra Safri membawa timnas U20 bermain cantik, bahkan memenangkan pertandingan, atau bahkan jangankan bisa memenangkan pertandingan, bermain cantik pun gagal begitu. Padahal kita tahu dan tentu semua teman-teman juga banyak tahu bahwa bagaimana tim ini sudah menghabiskan banyak dana dan menghabiskan banyak waktu, setahun lebih begitu, mempersiapkan untuk menghadapi Piala Asia ini. Namun hasilnya ya tetap saja dari sejak tahun yang lalu hingga sekarang tidak ada perubahan sama sekali.
Nah, pertanyaannya adalah sekarang, siapa yang mesti harus bertanggung jawab? Apakah pelatihnya atau pemainnya? Mari teman-teman kita berdiskusi. Nah, selanjutnya teman-teman, kemarin setelah pertandingan terakhir melawan Yaman, akhirnya Indra Safri sebagai pelatih kepala membuka diri atau memberikan pernyataan yang mana ketika melawan Uzbek begitu kalah 3-1, kita semua menunggu sebetulnya Indra Safri memberikan sedikit gambaran atau ulasan kenapa timnas Indonesia ini gagal bermain cantik. Kalau mungkin kita mesti harus menang melawan Uzbek ya, tentu ini adalah sesuatu yang sangat berat memang ya kalau dilihat dari kualitas pemain kita. Tapi minimal ada perlawanan di situ. Tapi minimal kita tidak bermain seperti tidak tahu bermain sepak bola sama sekali. Bukan itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, kemarin Indra Safri sudah mengakui dan sudah meminta maaf teman-teman ya atas kegagalan yang dialami oleh skuadnya membawa timnas Indonesia melaju ke fase berikutnya. Jangankan itu, Indra Safri juga menerima, katakanlah kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan atau evaluasi yang dilakukan oleh federasi, maka Indra Safri dengan tegas mengatakan akan menerima apapun yang keputusan yang dilakukan oleh PSSI begitu. Nah, tinggal sekarang teman-teman, kita mesti harus push nih PSSI-nya. Kita mesti harus berikan terus atau menggaungkan terus teman-teman netizen yang ingin melihat persepak bolaan Indonesia terus berkembang begitu. Ya, tetaplah kita gaungkan. Indra Safri memang harus kita kita dorong untuk segera meninggalkan jabatannya di pelatih timnas kelompok umur ini teman-teman ya, akibat dari kegagalan kemarin. Ada banyak hal pertimbangannya ya, bukan hanya sekedar kita berpikir bahwa di PSSI itu masih banyak sebenarnya mafia-mafia bola, meskipun kita tidak bisa membuktikan apakah benar itu ada atau tidak, tapi isu itu begitu sangat gencar ya teman-teman ya. Nah, itu lah kemudian kita berharap PSSI juga bisa objektif, bisa realistis. Kalau misalnya ini adalah sebuah kegagalan, maka PSSI harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya begitu. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada pemecatan STY yang kala itu STY juga dalam kondisi baik-baik saja begitu, STY mampu memberikan warna tersendiri, warna meskipun ya secara memberikan legacy yang sangat luar biasa, tentu tidak juga ya. STY sudah mencoba untuk meletakkan dasar-dasar yang baik di persepak bolaan Indonesia gitu. Jadi STY betul-betul merubah ekspektasi kita sebagai pecinta timnas Indonesia, di mana STY mampu membawa Indonesia ke Piala Asia begitu kan ya, dan hampir-hampir bermain di Olimpiade Prancis juga kemarin. Lalu kemudian membawa U23 lolos ke Piala Asia begitu. Lalu kemudian tim seniornya juga mampu dia bawa hingga ke round 3 kualifikasi sebelum pada akhirnya diganti. Tapi bukan itu sebetulnya teman-teman, bahwa tolak ukurnya bukan apa yang pernah dilakukan oleh Indra Safri begitu, tapi tolak ukurnya adalah bagaimana Indra Safri meramu permainannya kemarin di Piala Asia. Sama sekali tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan sama sekali begitu kan untuk di level ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah Indra Safri kemudian tidak layak untuk berkecimpung di dunia sepak bola? Bukan itu maksud kami. Maksud kami adalah bahwa pelatih kepala untuk kelompok umur ini, Indra Safri seharusnya memang sudah waktunya untuk meninggalkan kursi itu. Berikan kesempatan kepada yang lain. Barangkali hoki atau keberuntungan itu berpihak kepada pelatih-pelatih yang lain begitu. Namun Indra Safri masih tetap merupakan putra terbaik bangsa untuk mengembangkan sepak bola ini. Mungkin dia bisa ditempatkan pada porsi yang lebih bagus, misalnya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Tapi untuk melatih di kelompok umur ini
tampaknya memang kita mesti harus mendesak supaya Indra Safri tidak lagi menduduki kursi itu, teman-teman, akibat kegagalannya kemarin. Nah, kemudian isu ini kemudian terus bergulir, teman-teman ya, baik itu di media mainstream, media sosial, atau kemudian juga di perbincangan di warung kopi, bahwasanya ada banyak perbedaan ketika kita memperdebatkan siapa yang salah dan seharusnya siapa yang bertanggung jawab dari pertandingan Piala Asia kemarin. Ya, tentu ada yang mengatakan bahwa seharusnya yang bertanggung jawab penuh itu adalah pelatih, tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang harus bertanggung jawab. Tidak ada yang harus bertanggung jawab. Nah, saya juga tidak habis pikir kalau mengatakan bahwa tidak ada yang harus bertanggung jawab. Lalu siapa yang memilih pemain? Siapa kemudian yang menerapkan strategi? Siapa yang kemudian memberikan taktikal terhadap permainan-permainan Indonesia pada saat itu? Lalu kita mencoba untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bertanggung jawab. Mana mungkin? Siapa yang memilih pemain seperti yang saya katakan tadi? Tentu pelatih, begitu. Terlepas dari apa yang dipilih oleh pelatih, terlepas dari kualitas atau kualifikasi yang dipilih oleh pelatih itu tidak mampu memberikan permainan terbaiknya, maka suka atau tidak suka pelatih yang harus bertanggung jawab, begitu. Entahlah dia harus mundur, entahlah juga dia mesti harus mempertanggungjawabkan semuanya secara psikologis, begitu. Ya, itu semuanya pelatih, dan itu sudah dilakukan sesungguhnya oleh Indra Safri ketika kemarin dia meminta maaf dan ketika mengatakan bahwasanya apapun yang ingin dilakukan oleh federasi, begitu, maka Indra Safri akan mengikuti, begitu. Nah, tinggal sekarang Erick Thohir apakah mau melakukan itu, atau Erick Thohir juga tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan tersendiri dari beberapa oknum mafia dalam tanda kutip, yang sehingga Erick Thohir hingga saat ini juga tidak terlalu banyak memberikan statement di media, begitu ya teman-teman. Nah, ada yang menarik di TV One kemarin, teman-teman ya, sekaligus saya ingin juga menambahkan sedikit bahwasanya di acara talk show, begitu, ada di dua sisi menghadirkan Opam sebagai pengamat sepak bola, kita tentu juga sudah mengenalnya. Lalu kemudian Tommy Welly yang juga kita sering menyebutnya dengan Bung Toel, begitu. Dan saya seringkali banyak terinspirasi dari sosok Bung Toel dari setiap konten-konten saya sebetulnya. Namun posisi Bung Toel saat ini tentu berbeda dengan posisi setahun yang lalu ketika STY masih memegang puncak kepemimpinan pelatih kepala timnas Indonesia. Bung Toel begitu sangat keras menentang kebijakan-kebijakan yang termasuk kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh STY dan STY dan PSSI, begitu. Nah, dalam sebuah kesempatan talk show tersebut, Tom Welly yang kita kenal sangat kritis, justru meskipun dikatakan bahwa saya datang ke sini itu tidak mewakili Indra Safri, sebetulnya teman-teman, dia berkata seperti itu. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa statementnya tentu berbeda dengan ketika STY itu masih menangani timnas Indonesia, begitu sangat kritis. Apa yang terjadi dengan Bung Toel? Nah, ketika Indonesia bermain dengan cara seperti itu, cara bermain bolanya tidak ada peningkatan, tapi justru Bung Toel itu mengatakan bahwasanya tidak ada masalah, dan Indra Safri ketika ada hashtag Indra Safri harus out, begitu, dikatakan oleh Bung Toel itu adalah aksi yang emosional, begitu. Nah, kita dianggap teman-teman netizen ini dianggap bahwa ketika mencoba untuk memberikan masukan atau menggaungkan soal IS ini out, justru Bung Toel ini menganggap bahwa kita ini adalah atau pendapat kita ini adalah pendapat yang emosional. Kita boleh saja berpendapat dan itu sah-sah saja pendapat itu, meskipun pendapat itu tidak disertai dengan bukti, tapi jika dengan analisa yang akurat
ya saya pikir itu tidak ada masalah kalau kemudian dilempar ke ruang publik lalu kemudian kita diskusikan. Dan menurut saya bisa jadi memang bahwa Indra Safri merasa sudah jenuh berada di timnas kelompok umur ini. Dia menginginkan kursi yang lebih menantang lagi, yakni timnas senior. Namun federasi justru tidak memilih Indra Safri, bahkan berada di jajaran pengurus di timnas senior itu juga tidak dilibatkan begitu, hingga kemudian merasa Indra Safri merasa jenuh. Dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, share video ini, dan silakan berkomentar dengan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.